Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Viola dari kelas 11 dari KD2. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 5, yaitu mikrotik akses. Di bab 5 ini ada 9 materi, yaitu metode akses router OS, lalu akses router port menggunakan Winbox, lalu 3 meluas name IP address pada Winbox, 4 pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, 5 akses router virtual PNetLab dengan Winbox, lalu 6 web feed, lalu quickset, lalu telnet dan SSH, lalu 9 konsep serial control. Nah, kita akan membahas tentang mikrotik akses. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mengakses di mikrotik dan bagaimana cara mikrotik itu diakses. Mikrotik bisa dijalankan ketika kita menjalankan router OS, yaitu router board. Nah, itu bisa menggunakan real device atau yang non real device atau yang bisa kita install di PC. Aplikasi apa sih yang menjembatani agar mikrotik yang tercolok pada PC kita bisa terakses? Nah, cara mengaksesnya bisa dengan ini keyboard, serial console, lalu remote server telnet atau SSH, lalu Winbox, FTP, lalu API, ini quickset dan Wi-Fi atau HTTP, lalu MAC telnet, lokal Winbox, terminal menu, mikrotik app. Nah, untuk yang Winbox kita bisa ke Chrome. Nah, di sini kita ketikkan install Winbox. Nah, lalu kita klik yang dari mikrotik ini. Nah, lalu kita pilih yang ini. Ini kita pilih yang Windows 64 bit ya. Saya akan Nah, ini di sini akan otomatis terinstall ya, teman-teman. Nah, untuk akses mikrotik pada Winbox pada awal pertama kali itu bisa klik MAC address, lalu klik connect. Setelah itu kita bisa pasang IP address sehingga kita nantinya bisa masuk melalui IP address dan tanpa MAC address. Kemudian ketika pertama kali mengakses mikrotik, maka akan ada informasi router OS default configuration. Nah, itu bisa di remove aja, jadi kita melakukan konfigurasinya secara kosongan. Nah, selain menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP yang fungsinya untuk mengambil data di mikrotik. Nah, bisa juga menggunakan API ini biasanya untuk network programming. Selain itu, kita bisa menggunakan quickset, Wi-Fi yang menggunakan HTTP. Jadi kalian mengaksesnya di web browser. Kemudian ada juga mikrotik app. Ini untuk mengecek mikrotik interface-nya, bandwidth-nya ada beberapa secara real time. Nah, untuk pembelajaran kita tidak perlu khawatir jika tidak mempunyai real device, karena nantinya kita akan menggunakan web virtual environment dalam pembelajaran kita kali ini. Jadi nantinya kita akan menggunakan web virtual, yaitu PNetLab. Nah, PNetLab atau lab alat emulator jaringan paket. Nah, itu caranya itu kita persiapkan environment PNetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox, lalu koneksi antara ISP dengan router, connect virtual mikrotik using Winbox. Nah, kemudian kita ke akses router board with Winbox. Nah, untuk akses mikrotik kan kita perlu perangkat mikrotiknya, kemudian dicolokkan ke port yang ada di laptop kita. Nah, tapi kalau kita belum punya perangkat aslinya, kita bisa menggunakan perangkat virtual. Untuk mengaksesnya kita menggunakan Winbox. Jadi Winbox tampilannya seperti ini ya. Jadi
bisa diakses dengan MAC address maupun IP address. Perlu kalian ketahui kalau aplikasi Winbox defaultnya itu memiliki format exe, jadi dia hanya bisa diakses melalui Winbox. Tapi jika kalian menggunakan OS lain seperti Linux atau Mac OS, jangan khawatir karena kalian bisa menggunakan aplikasi lain seperti Software atau aplikasi lain yang bisa kalian cari bagaimana cara memasang Winbox di masing-masing OS. Nah, kalian bisa memasang kabel lain dari laptop itu di port selain port 1. Kenapa? Karena by defaultnya port yang pertama itu ada firewall-nya, jadi biasanya digunakan untuk terhubung ke internet. Nah, jadi kita kembali ke akses virtual Mikrotik Pinet Lab with Winbox, yaitu environment yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir jika ingin belajar Mikrotik tapi kalian nggak punya perangkat Mikrotik yang asli. Kita bisa menggunakan lab environment secara virtual. Nah, salah satu platformnya adalah Pinet Lab. Nah, Pinet Lab itu multi platform, jadi seperti Mikrotik, Cisco atau semuanya bisa. Nah, bisa kita ke Chrome. Nah, di sini kita ketikkan mikrotik.com. Nah, lalu kalian klik ini software. Nah, lalu di sini kita cari yang kemudian kita cari yang ini, cloud hoster router. Lalu di sini kita cari yang raw disk image. Nah, ini. Kemudian di sini akan otomatis ke download ya teman-teman. Nah, kemudian kita memerlukan aplikasi WinSCP. Nah, itu kita cari WinSCP. Nah, di sini kita klik yang paling atas. Lalu di sini kita cari yang ini. Kita download yang ini. Nah, di sini maka akan otomatis ke download. Nah, kemudian kita perlu menyimpan file pinetabnya yang akan kita import menggunakan virtual machine. Yaitu kita cari dengan https://2 lalu pinetlab lalu .com/page lalu /download. Nah, di sini kita klik yang ini, link download Pinet 4.2. Ini yang paling atas. Bingung lah Nah, lalu kita download. Ini tetap download. Nah, di sini akan otomatis ke download ya teman-teman. Nah, di sini kita klik file Pinet ini 2 kali. Di sini kita kasih nama yaitu Pinet Happiness. Nah, lalu kita import. Nah, ini kita tunggu ya. Jika sudah langsung jalankan saja di VM-nya, kita login sebagai root. Bentar. Nah, di sini untuk password jika kalian belum mengkonfigurasinya, maka kalian bisa memakai password Pinet. Cara cek IP-nya itu ada di sebelah tulisan ini IP address for Pinet, yaitu 192.168.5.131. Nah, lalu kita buka WinSCP. Sini kita buka.
Nah, ini itu kita pakai yang file protokolnya itu yang SCP, lalu hostname-nya itu IP yang tadi 192.168.5.132. Nah, ya sih. Kita bisa lihat di sini 1.31. Nah, portnya itu kita masih sama tetap ya, ini 22. Lalu username-nya itu kita root, lalu passwordnya itu inet. Nah, lalu kita login. Nah, lalu kemudian kita akan mengupload dari file CHR-nya. Lalu kita klik ini 2 kali, lalu pt, lalu kita pilih yang MATLAB, lalu add-ons, lalu ini kemudian kita klik kanan, lalu new. Nah, ini di sini kita directory. Nah, buat folder baru dengan nama mikrotik min 6.48. Lalu kita oke. Nah, di dalam folder ini kita akan mengupload file CHR-nya. Nah, ini di sini saya cari ini, yang ini CHR min 6.49. Nah, di sini kita upload. Oke. Nah, kemudian kita akan mengganti namanya menjadi hda.kikow2. Klik kanan, lalu kita rename. Sini kita ganti hda Kikow. Nah, kita ke VMware lagi. Nah, di sini kita aktifkan slice OPT, slice UNetLab, lalu slice wrappers, lalu slice UNL underscore wrapper min A, lalu fix permission. Nah, lalu kita enter. Di sini kita cari masukkan IP yang di VMware, yaitu 192.168.5.132. Nah, kemudian kita klik yang online mode. Lalu di sini kita login dengan email. Nah, kalau sudah kita ini klik ini tanda ini add new lab, lalu namanya itu belajar mikrotik dasar. Nah, di sini kita add. Nah, kalau sudah kita klik kanan, lalu nah, lalu kita mikrotik router OS. Nah, di sini namanya itu kita biasa saja mikrotik, lalu opsinya kita hapus semua. Nah, lalu kita save. Nah, lalu kita klik kanan lagi, lalu kita pilih yang network. Nah, di sini namanya itu ISP. Lalu untuk tipenya itu manajemen atau cloud 0. Nah, kalau sudah kita save. Nah, di sini kita nyalakan mikrotiknya. Lalu ini kita
Nah, ini sampai sini. Nah, kemudian kita save. Nah, jadi maksud dari yang tadi kita pilih manajemen code di networknya itu akan mendapatkan IP privat yang 192. Nah, di sini kita login dengan nama admin. Lalu, nah di sini passwordnya kita enter saja. Nah, di sini kita Nah, di sini kita suruh masukkan password baru. Kita skip dengan ctrl+C. Nah, setelah kita login, kita bisa mengecek IP addressnya untuk kita remote di Winbox-nya. Nah, tadi kalian saring layarnya ya, klik yang layar ini, tanda ini, lalu kita ketik IP/IP address maka addressnya ini akan 192.168.5.134. Nah, ini IP-nya sudah ada ya. Lalu kita ketik slice interface ethernet print. Nah, enter. Nah, di sini kita ininya salin untuk di Winbox-nya. Nah, di sini kita login ini Winbox, lalu ini connect to ini ya. Lalu ini namanya itu admin. Nah, langsung saja kita connect. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini jadi awal tampilan dari Winbox ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan ke materi yang mengakses router board with WebFit. Nah, WebFit ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0. Nah, dengan fungsi yang sama dengan Winbox, support IPv4 dan IPv6, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Lalu untuk akses router boardnya itu via Wi-Fi bisa dengan mengetikkan IP router pada browser http:// lalu kurung buka IP router kurung tutup. Nah, langsung saja kita praktekkan dengan buka Winbox yang tadi. Nah, di sini kita klik yang ini IP, lalu kita pilih yang addresses. Nah, di sini maka IP-nya ini akan ini ya. Ini maka IP-nya ini IP kita. Dengan IP inilah kita akan mencoba menggunakan Wi-Fi. Nah, WebFit. Nah, ini kita copy saja. Lalu kita ke Firefox. Lalu kita cari 92.168.5 dulu, lalu 134. Nah, enter. Nah, lalu ini akan otomatis membuka website dari Mikrotik tadi ya. Nah, Wi-Fi itu tampilannya hampir mirip dengan Winbox. Ini bisa jadi opsi lain ketika kita tidak bisa meremote Mikrotik kita melalui Winbox. Nah, fungsinya kurang lebih sama seperti di Winbox. Nah, kita buka ini lagi, Winbox lagi. Nah, kita akan membahas mengenai preset atau fitur paling atas ini. Nah, jadi menu preset ini adalah menu yang digunakan untuk konfigurasi router pada Mikrotik secara lebih cepat atau cepat. Kalau kalian ingin mengakses Mikrotik, kan kalian harus mengakses banyak menu. Nah, tapi dengan preset, quickset ini kita bisa mengkonfigurasi Mikrotik kita hanya dengan satu tampilan saja. Tapi karena kita menggunakan Mikrotik yang virtual, jadi kita tidak bisa menggunakan menu preset quickset ini. Terus juga quickset ini hanya ada pada Mikrotik yang memiliki interface wireless. Nah, lalu kita ke materi yang remote access telnet dan SSH. Telnet dan SSH merupakan metode remote yang bisa
bisa kita coba. Nah, mereka itu base 1 terminal, jadi kita bisa mengaksesnya menggunakan CLI. Nah, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, new terminal atau Winbox, dan terminal atau Wi-Fi. Nah, digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Nah, di sini kita buka terminal tadi, ini mikrotik, lalu kita ketik dengan slice IP service print. Nah, ini di sini untuk telnetnya itu portnya itu 23 ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba di terminal di PC, tapi sebelum itu kalian harus install Telnet client di PC kita. Nah, caranya kita ke control panel, terus nah lalu kalian klik ini program, lalu ini, nah lalu kita klik ini. Nah, di sini kita scroll yang ini Telnet client, lalu di sini kita centang, lalu kita oblik dan tunggu proses instalnya. Nah, lalu kita ke command prompt. Di sini kalian klik kanan lalu run as administrator, di sini saja. Nah, lalu kita masukkan IP-nya. IP-nya itu dengan 192.168.5.134. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita ketik ini Telnet juga. Nah, ini ketinggalan. Lalu enter. Nah, lalu kita login. Lalu kita saja. Nah, kita cetak RC saja. Kemudian untuk menu telnetnya ini kita bisa ganti portnya sesuai dengan keinginan. Misal jika ingin diganti, maka saat remote akan menggunakan perintah telnet 2 atau apapun. Lalu coba port yang tadi diganti. Nah, kemudian kita akan mencoba remote menggunakan SSH. Di sini saya akan menggunakan PuTTY. Nah, di sini kita IP-nya itu seperti tadi 192.168.5.134. Nah, lalu kita ini portnya default ya. Nah, lalu ini di sini kita ketik login admin. Nah, kemudian kita ke materi yang terakhir yaitu serial konsol. Nah, jadi ada cara lain untuk mengakses mikrotik tanpa menggunakan IP dan MAC address, yaitu menggunakan port serial konsol. Nah, port serial konsol itu ada di router port ya. Dengan itu kita nggak perlu khawatir kalau ada serial yang terputus. Nah, port serial konsol juga menjadi alternatif kalau kita nggak bisa mengakses dengan Winbox. Nah, dengan cara ini kita hanya bisa mengaksesnya dengan mode CLI. Nah, nggak semua mikrotik bisa di remote dengan cara ini. Hanya mikrotik yang mempunyai port serial konsol saja yang bisa menggunakan metode serial konsol. Nah, ini bentuk ini ya, serial konsol. Nah, jadi hanya router kelas menengah dan kelas tinggi saja yang mempunyai port serial konsol. Nah, serial konsol ini digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial konsol dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Nah, remote via serial konsol membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Nah, menggunakan program hyper terminal baud rate ini, lalu data bit 8, parity non, stop bit
1 dan flow control none. Jadi kabel ini itu nantinya akan dicolokkan ke dalam konsol kita. Nah, lalu yang ini itu akan dicolokkan ke dalam OS atau PC kita. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.